Programmer itu pasti wibu. Waduh, ini gimana ya? Enggak. Kevin setuju atau enggak kerja di bidang IT itu gajinya fantastis? Oke, ini setuju. Kayaknya ini bukan aku aja ya, tapi semuanya. Semua sobat digital di sini juga setuju pasti kalau misalnya di IT itu salary-nya ya atau gajinya itu fantastis, bisa dapat pacar. Iya, setuju. Setuju banget. Funbox, waktunya seru-seruan bareng anak IT. Digital balik lagi sama Minbox Egin di Funbox, waktunya seru-seruan bareng anak IT. Nah, di episode kali ini Minbox sudah kedatangan sama bintang tamu yang sobat digital pasti udah kenal sih kayaknya siapa ya kalau misalnya belajar di IT Box gitu ya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja Minbox panggil, ini dia Kevin. Halo. Oke deh, Kevin kenalan dulu kali ya. Siapa tahu ada yang belum kenal gitu ya. Boleh kenalan dulu? Kenalin, nama aku Kevin Axelino. Biasa dipanggil Axel atau Kevin juga. Dan aku sebagai coach IT Box di bagian Flutter. Oke, saat ini kerjanya sebagai apa nih? Aku kerja sebagai software engineer. Oke, sip kalau gitu ya. Nah, Kevin udah siap belum? Hari ini kita mau main games. Nggak games banget sih sebenarnya ya, lebih ke opini ya, games opini gitu ya. Yang judulnya setuju atau nggak setuju gitu. Oke, siap. Oke, jadi nanti cara mainnya aku bacain beberapa pertanyaan gitu ya. Terus Kevin bisa langsung angkat nih kertas papan ini yang ada di depannya. Setuju apa nggak setuju, abis itu diceritain deh kenapa gitu ya. Oke, siap. Udah ready? Udah ready. Oke deh, kalau gitu langsung aja kita mulai. Programmer itu harus jago matematika. Ini. Nggak setuju ya? Nggak setuju. Oke, kenapa tuh? Kalau misalnya programmer itu kalau nggak jago matematika juga nggak apa-apa. Kalau misalnya dia jagonya emang di logikanya ya, emang udah jago di logika, ya itu juga lebih bagus lagi. Karena kalau misalnya matematika sendiri, kayaknya nggak gitu terlalu terpakai sih. Yang penting ya bisa lah ya, kayak misalnya pertambahan, perkalian itu bisa lah ya. Dasar ya? Iya, dasarnya. Oke, karena mungkin logikanya ya, iya, kalau logikanya, yang pentingnya lebih ya. penting. Oke deh, next question ya. Programmer itu pasti wibu. Waduh, ini gimana ya? Enggak. Oke, Kevin sendiri wibu atau enggak? Enggak. Aku enggak. Ya, aku ke K-drama. K-drama ya. Jadi kayaknya di programmer itu kebagi dua kubu ya. Iya, betul. Wibu dan juga Korea gitu ya. Iya. Oke. Tapi banyak gak teman-teman Kevin yang wibu gitu? Iya, banyak sih, banyak. Hampir kayaknya 80% kali ya. Iya, emang didominasinya ya? Iya. Oke. Aku juga suka juga tentang anime, tapi bukan, kalau wibu itu berarti dia udah sampai benar-benar masuk gitu ya. Menjiwai gitu ya. kan. Aku jangan tahu sedikit-sedikit aja lah. Oke, berarti Kevin ini bukan wibu dan nggak setuju kalau semua programmer itu wibu ya? Iya, nggak setuju. Oke. Next ya. Oke. Kevin setuju atau enggak kalau work life itu harus balance? Kalau ini ya setuju dong. Setuju ya. Oke. Kevin ini work life-nya balance nggak? Atau kayak gimana? Ceritain dong. Sejauh ini sih kalau work life-ku ini masih balance aja ya. Meskipun yang disebut yang nggak balance itu berarti ada yang di luar jam kerja. Ada juga yang di luar jam kerja tapi emang udah dibilang dari awal. Kalau misalnya malam ini kita bakal ngelakuin sesuatu gitu. Jadi itu kan termasuk ya work life juga kan, berarti dia masih balance. Karena kalau yang nggak balance menurutku dari teman-temanku juga yang pernah cerita pas di dunia pekerjaannya, udah dibilang pulang tuh harusnya jam 5, tapi tiba-tiba nggak boleh pulang dulu karena harus sampai jam 6, jam 7 kayak gitu ya. Oke. Itu kan baru nggak balance ya. Oke, berarti kayak hal-hal tidak terduga gitu ya? Iya, betul, hal-hal tidak terduga. Dan itu bukan sekali-sekali tapi sering. Nah, itu baru nggak balance. Oke deh, next. Kevin setuju atau nggak setuju anak IT itu introvert? Oke, yang ini jelas nggak setuju sih. Nggak setuju ya? Kenapa tuh? Ini emang banyak yang bilang pasti ya, banyak banget yang bilang kalau misalnya anak IT itu introvert. Saya makin kesini dan salah satu kenapa aku masuk IT juga karena aku mau mematahkan stereotip itu sih. Karena banyak yang bilang introvert tuh pasti IT atau enggak IT itu ya pasti introvert.
Nah, karena aku yang udah mengenal diriku kayak dari SMA, kalau itu aku tuh ekstrovert, mau nyoba nih ke dunia IT. Ya meskipun kalau misalnya ekstrovert itu pasti nggak bisa ngerjain hal yang terus-terusan karena gampang bosen. Nah itu aku maksa untuk supaya bisa ke situ, kayak gitu. Dan ternyata pas udah kuliah dan kerja banyak banget yang nggak introvert kok pas di IT. Oke, jadi stigma anak IT itu introvert nggak bener ya? Nggak benar. Oke, Siapapun bisa. salah satunya Kevin. Iya, betul. Oke, next ya. Setuju atau enggak? Oke. Anak IT itu punya masa depan yang cerah. Punya masa depan yang cerah. Gimana nih ya? Enggak, aku nggak setuju. Oke, kenapa tuh? Kalau misalnya ini kan berarti konteksnya itu pasti masa depannya cerah ya. Nggak setuju banget sih karena ini benar-benar tergantung ke masing-masing lagi. Ini nggak di IT aja tapi di semua pekerjaan ya. Kalau misalnya emang orangnya nggak konsisten atau misalnya nggak serius, ya masa depannya pasti nggak akan cerah juga sih. Betul, balik lagi ke orangnya masing-masing ya. Iya. Cuma emang kalau misalnya di IT mungkin opportunity atau kesempatan yang ditawarkan itu cukup besar, banyak. Tinggal kitanya aja gimana cara manfaatinnya. Betul, jangan menyia-nyiakan kesempatannya ya. Iya betul. Oke, next ya. Oke. Kevin setuju atau enggak jadi programmer itu yang penting jago ngoding? Yang penting jago ngoding. Nggak setuju. Nggak setuju. Kenapa tuh? Karena kalau misalnya jago ngoding aja, pas kita lagi meeting, berarti kita nggak bisa ngomong nih nanti. Oh iya, kita nggak bisa benar. menyampaikan apa yang kita codingin. Sedangkan itu paling sering ditanya. Kalau misalnya kita udah selesai ngoding, pasti nanti entah atasan atau misalnya tim lain itu nanya, ini code-nya maksudnya apa, fungsinya untuk apa. Kalau misalnya kita cuma ngoding aja, nggak bisa nyampeinnya, ya kita bakal nyusahin ke tim-tim yang lainnya. Betul, orang lain juga nggak akan ngerti ya ini Iya, maksud benar. codingannya apa gitu ya. Iya, betul. Jadi selain jago ngoding, menurut Kevin programmer yang baik itu harus kayak gimana? Programmer yang baik itu mencoba dirinya untuk berusaha berkomunikasi, meskipun balik lagi ke stigma tadi, banyak nih programmer pasti yang susah nih kalau ngomong gitu kan. Tapi terus diusahakan banget. Terus programmer itu juga harus aktif nih kalau misalnya ada di chat atau misalnya diminta inisiatif gitu. Kita harus ya berinisiatif juga. Jadi selain coding, komunikasi juga harus bagus. Terus inisiatif juga. Sama kalau misalnya ini untuk programmer-programmer yang nggak kerja di perusahaan tapi yang freelance, berarti kreativitasnya juga harus bagus. Oke, udah dapet tuh tadi tipsnya kan. Next ya. Oke. Kevin setuju atau enggak jadi software engineer itu harus standby 24 jam? Harus standby 24 jam. Ini berarti menurutku ya. Iya. Kalau menurutku sih ya setuju. Kenapa tuh? Karena kalau misalnya software engineer itu produk kita kan biasa dipakai nih, dan yang pakai itu bisa jadi 24 jam. Mau itu di bidang apapun ya, misalnya contoh di perbankan. Perbankan ya apps kita selalu dipakai nih 24 jam. Kita nggak ada yang tahu malam-malam orang jam 12, jam 1 mau bertransaksi, itu juga tiba-tiba error kan, kita harus stay. Atau enggak di bagian-bagian lain, misalnya e-commerce juga. E-commerce apalagi ya, itu kan mau jam 1 pagi, jam 2 pagi, atau siang, sore semuanya ada. Jadi ya kita harus stay sih. Minimal stay di chat lah. Jangan sampai udah di chat, apalagi kita udah baca gitu. Biasanya kan kita buka notifikasi ya. Udah baca, nanti aja lah. Iya, itu nggak baik sih kalau kayak gitu. Oke, apalagi kalau misalnya di startup kan semua orang semua orang belanjanya ya. Kadang jam 12 malam baru belanja, ya kan. Oke, jadi harus standby lah ya, at least di chat ya. Tapi ini banyak yang nggak setuju juga, tapi nggak apa-apa. Ini kalau misalnya pendapat Kevin sendiri ya. Iya, pendapat aku pribadi sih. Oke, next ya. Kevin setuju atau enggak kerja di bidang IT itu gajinya fantastis? Oke, ini setuju. Kayaknya ini bukan aku aja ya, tapi semuanya. Semua sobat digital di sini juga setuju pasti kalau misalnya di IT itu salary-nya ya, atau gajinya itu fantastis. Maksudnya fantastis di sini bukan yang sampai ratusan juta gitu ya. Tapi maksudnya kalau kita average-in, rata-ratain di sama pekerjaan-pekerjaan lain, mungkin yang IT itu bisa dibilang di atas rata-rata juga. Kayak gitu. Berarti sampai 2 digit? Iya, bisa dibilang 2 digit. Udah kebaca ya. Iya. Kevin setuju atau enggak programmer itu nggak boleh copy paste codingan? Nggak boleh copy paste codingan? Nggak dong, nggak setuju. Itu nggak setuju. Kak, justru programmer itu
apalagi kalau di IT Box di GG-nya ya, aku sering lihat juga tuh kalau misalnya programmer itu yang pakai pikiran kita sendiri atau logik kita sendiri itu paling 20%. Dan sisanya pasti kita cek-cek internet, nanya orang atau bahkan copy paste dari code yang udah ada kayak gitu. Karena gimana? Ngapain lagi kita tulis panjang-panjang gitu ya kalau misalnya di tempat lain udah ada kayak gitu ya. Betul. Ini kan bukan curang tapi smart working, bekerja pintar lah kayak gitu. Oke deh, next ya. Kevin setuju atau enggak ketika ngoding panjang dan nggak ada error, malah itu tuh bikin tambah bingung? Iya, itu setuju. Kevin pernah nggak sih ngoding panjang terus nggak ada error gitu? Iya pernah, karena waktu itu kalau misalnya apalagi di Flutter nih, kalau misalnya mau jalanin codingan itu nunggunya lama. Jadi biasa aku ya udah quote aja compile-nya atau jalannya di otak aja gitu. Kira-kira nanti kayak gini, udah panjang, pas dijalanin ya jalan. Tapi kadang juga serem tuh, kok ini bisa jalan dengan aman gitu ya. Kayaknya harusnya ada error gitu biasanya. Tapi ya ternyata udah bener aja, ya udah nggak apa-apa sih, bagus malah. Oke, next ya. Kevin setuju atau enggak kalau anak IT itu susah dapat pacar? Susah dapat pacar? Iya, setuju. Setuju banget. Kenapa? Karena kalau misalnya anak IT itu biasa, apalagi lagi WFH juga ya, jadi nggak bisa kemana-mana juga. Terus kalau misalnya di kuliahan itu biasa perbandingannya jauh. Kayak misalnya cowok dalam satu kelas itu ada 55, ceweknya cuma 5 kayak gitu. Jadi agak susah gitu. Dan kalau mau ke jurusan lain, kadang jurusan lain juga ngeliat anak IT itu aduh introvert kayak gitu. Jadi banyak ditolak sebelum dicoba. Stigmanya udah di mana-mana, jadi udahlah gitu ya. Iya, betul. Oke deh, Kevin pernyataannya udah habis semua nih. Thank you loh udah nemenin aku main game seru-seruan di Funbox kali ini. Semoga sukses selalu ya. Oke deh Sobat Digital, thank you for watching ya. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga nyalakan notifikasi channel ini biar kamu gak ketinggalan informasi terpenting seputar dunia IT. See you on next video ya Sob. Bye! Funbox, waktunya seru-seruan bareng anak IT.